kemudian yang selanjutnya adalah menu master ya. Di sini ada menu master ya, kita klik aja. Di sini ada beberapa menu master yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah mengenai master obat ya. Ya, master obat. Jadi ini sudah ada beberapa contoh ya master obat ya di sini yang kita masukkan ya. Oke, kita akan mencoba membuat master obat baru ya. Di sini kita ambil salah satu contoh aja obat amlodipin ya, kita masukkan menu diklik ya. Di sini ada beberapa menu ya, menu baru ya. Maksudnya memasukkan obat baru, kemudian menu edit, menu hapus ya, menu filter dan sebagainya ya. Urutkan, cetak dan tutup. Jadi di sini kita klik aja menu baru ya. Kita akan masukkan obat baru. Obat barunya di sini kita langsung masukkan di sini namanya amlodipin ya. Amlodipin. Kita kasih nama amlodipin 10 mg ya, tablet. Ya. Namanya lengkap ya, jadi ada nama barang ya. Kemudian nama miligramnya berapa ya, kemudian kemasannya apa, tablet atau apa. Dan kita klik golongannya ya. Jadi kalau amlodipin ini obat resep ya. Ini obat resep ya. Ya, obat resep. Jadi obat resep itu adalah obat yang digunakan harus dengan resep dokter ya. Kemudian di sini ada beberapa hal yang penting ya. Yang pertama adalah satuan pembelian. Jadi amlodipin itu kalau kita membeli kan satuannya box ya. Jadi kalau kita membeli ke supplier ya, satunya satu box. Biasanya satu box isinya 30 ya. Di sini kita klik aja ya. Satuannya box. Ya. Satuannya box. Di sini belum ada ya. Oh, ini box ya, satuannya box. Kemudian setiap beli isinya itu 30 ya, satu box itu isinya 30. Boxnya 30. Kemudian di sini kita akan melihat bahwa satuan jual, ini satuan jual. Jadi kalau jualnya itu per biji ya, atau per PCS. Per biji atau per PCS. Kemudian di sini kita klik masih dijual ya. Kalau ini kita hilangkan, kalau kita hilangi nanti nggak akan muncul di menu penjualan. Dan kalau ini kita klik nanti akan muncul di menu penjualan. Kemudian kita akan men-setting beberapa yang lain ya, kolom yang lain ya, misalnya ini merek ya, rak ya, fungsi obat ya. Ya untuk merek ini nama pabrik ya, ini nama pabrik. Ini pabriknya untuk merek ini kita isi aja nama pabrik ya. Nama pabriknya kita tambahkan dari sini ya, baru ya. Ya kalau amlodipin itu misalnya yang membuat adalah misalnya Indofarma ya. Indofarma. Ya. Ini Indofarma kita simpan aja, diskon kita kosongi ya. Kemudian kita juga bisa menambah merek yang lain ya, misalnya Papros ya, misalnya Papros. Kita simpan ya. Kita tambahkan lagi merek yang lain ya, misalnya Sanpi ya, Sanpi Pharma. Ini adalah merek-merek obat ya. Kita simpan ya. Kemudian ada lagi pabrik obat namanya misalnya Dexa Medica. Kita simpan ya. Kemudian kita kasih contoh lagi pabrik obat namanya Interbat ya. Jadi kita isi aja dengan beberapa pabrik obat ya. Ini kita tambah lagi satu misalnya Calve Pharma ya. Oke, ini adalah beberapa merek ya, atau nama pabrik ya. Kemudian tadi kita masukkan ya. Tadi kalau obat generik biasanya yang pegang itu Indofarma ya, atau mungkin Dexa bisa ya. Kita masukkan aja di Indofarma ya. Kemudian rak ini juga bisa kita master ya, rak ini ya. Kita master di sini ya, rak etalase depan ya. Ya juga rak lemari tengah misalnya ya. Jadi kita bisa aja menulis sesuai dengan kondisi di apotek ya, atau bisa kita juga misalnya di lemari pendingin atau kulkas ya, namanya raknya itu kulkas. Jadi kalau obat-obat seperti vaksin itu kan disimpan di kulkas ya, kita masukkan di sini. Kemudian bisa juga ditulis lemari narkotik misalnya, narkotik. Ini juga salah satu rak ya, salah satu rak yang kita punya ya. Kemudian juga bisa raknya itu misalnya rak infus ya, rak alkes misalnya, rak alkes belakang ya misalnya. Seperti ini ya, ini adalah beberapa rak ya. Jadi kita kasih nama aja yang spesifik ya, agar kita mudah mengingat-ingat.
di mana rak itu adalah tempat obat kita taruh ya. Jadi dalam ini obat kita taruh disesuaikan dengan raknya ya. Ini raknya kita klik aja, kita pilih ya. Kalau amlodipin ya biasanya katakanlah di apa namanya itu di rak lemari tengah misalnya kita klik. Ya. Dan fungsi obat ya, fungsi obat ini kita isi aja ya. Fungsi obat mungkin bisa melihat di ISO ya. Fungsi obat kalau amlodipin kan termasuk obat jantung ya, obat penurun tensi ya. Kita klik aja baru misalnya contohnya adalah obat apa namanya itu penurun tensi ya, ini contoh ya. Kemudian keterangan misalnya golongan ini penurun, ini obat mungkin ke jantung ya, masukkan aja obat kardiovaskuler misalnya contoh. Kemudian ini keterangannya penurun tensi ya. Ini ya, ini contoh. Kita simpan ya. Nah, kemudian kita membuat lagi master misalnya di sini antibiotik ya. Antibiotik. Ya. Misalnya di sini keterangan golongan beta lactam ya. Antibiotik beta lactam misalnya. Ini aja gini, membunuh kuman. Antibiotik beta lactam ya. Kemudian kita simpan. Ini contoh ya. Kemudian ini kita tutup ya. Kita tutup. Kita milih kalau amlodipin kan obat kardiovaskuler yang masuknya ke obat kardiovaskuler ya. Dan supplier itu adalah pedagang besar farmasi atau PBF ya, supplier ya. Suppliernya tadi bisa banyak ya. Supplier itu kita lihat aja ya. Kita bisa membuat supplier itu banyak ya. Misalnya aja Kimia Farma ya, misalnya kita kasih misalnya contohnya misalnya Victory ya. Victory ya. Ini supplier ya. Kita simpan aja langsung ya seperti ini ya. Dan contoh lagi supplier namanya Salasa. Barokah. Nah, ini kemudian ada lagi supplier namanya Raja Wali ya. Raja Wali. Kita masukkan nama beberapa supplier ya. Kemudian Anugerah Argon. Ini supplier juga ya. Seperti ini ya. Oke, kemudian kita masuk supplier mana ya. Ini kita klik ya. Amlodipin suppliernya mungkin kita belinya ke Raja Wali ya. Oke. Kita klik 2 kali. Ya, kemudian kita simpan. Nah, ini sudah kita setting ya seperti ini ya. Kemudian di sini kita akan menulis harga per box ya. Jadi harga per boxnya berapa bisa kita lihat di price list ya. Kita lihat di price list misalnya saja di sini harga per box plus PPN ya. Ini kalau yang 10 mili misalnya harganya sekitar 30.000 misalnya 30.000. Ya. Ya 30.000 ya. Jadi kalau harganya 30.000 berarti satu biji itu 100 ya. 1.000 maaf. Kenapa kok bisa langsung muncul angka 1.000? Karena dibagi 30. Ya, jadi ini kan satu box isinya 30. Jadi satu box harganya 30.000 dibagi 30, satu biji itu 1.000. Ya. Jadi seperti itu. Teman, bagaimana cara kita men-setting margin ya di sini? Kita akan menjual dengan harga berapa ya? Kita jual ya dengan harga berapa ya ini? Misalnya kita mau menjual dengan harga marginnya berapa persen ya, nanti kita bisa milih ya. Ya ini misalnya 15% sama 25% ya, sudah kita setting ya. Kita nanti juga bisa ngerubah ya harga settingannya ini ya. Kemudian di sini kita klik lagi ya, multisatuan ya. Jadi di sini kalau multisatuan itu maksudnya kemasannya ya. Kemasannya itu bisa jadi satu box isinya 30 ya, bisa jadi satu box isinya 50 ya. Tapi sementara ini kita kosongin dulu ya. Kemudian untuk persediaan ya. Untuk persediaan karena ini baru kita beli ya, persediaan ada di gudang ya. Di sini bisa di apotek rawat jalan, rawat inap, tapi kita anggap persediaan ada di gudang, maka kita masukkan di sini ya. Katakanlah di sini kita akan menentukan persediaan di gudang. Misalnya kemarin kita beli 3 box ya,
maka di gudang akan muncul kita tulis persediaan 1 ya misalnya ya, di sini ya. Ini persediaannya kita tulis di sini ya. Ini PCS ya. 1. Ini stok minimal itu stok yang minimal ada di apotek ya. Kemudian jumlahnya kita tulis saja di sini 90 ya, di stok 90 ya, jadi 90 3 box ya, kita punya 3 box ya. Stok maksimalnya misalnya yang boleh dibeli ya, misalnya 300 ya, atau 10 box. Oke ya, ini kemudian ini kita klik menambah stok ya, tidak mengurangi stok ya, kemudian kita simpan ya. Kadaluarsanya bisa kita tulis ya, misalnya kadaluarsanya tahun 2021 ya. Ini misalnya Januari ya. Dan kita simpan. Nomor batnya itu bisa kita kosongi ya sementara, atau kita tulis ya. Dan kita simpan. Ya. Kemudian deskripsi ya, ini kita tulis sesuai dengan NIM atau farmakop ya. Deskripsi ya. Jadi ini bisa hipertensi ya, kita tulis saja deskripsinya yang lengkap ya. Komposisinya amlodipin ya di sini. Kemudian dosisnya 10 mg. Sampingnya misalnya WAM ya. WAM. Kemudian ini bisa kita tambahkan juga ya, tapi mungkin ini cukup ya. Kemudian kalau kita mau foto bisa ya, kita foto ya pakai kamera atau kita ambil dari internet ya gambarnya, atau gambar dari bisa kita ambil ya. Kita bisa ambil dari PC ya, kemudian kita ambil ya. Ya. Itu mengenai deskripsi ya. Kemudian kita simpan ya. Kita cek lagi ya, kita edit lagi ya, klik kanan. Kalau ngedit yang mau print kita klik kanan. Ya, ini tadi ya, ini tadi sudah saya klik isi ya, ini stoknya 90 ya. Deskripsinya sudah saya tulis ya. Kemudian untuk yang lain-lain kita kosongi aja dulu ya. Sementara kita kosongi. Nah, ini yang penting ini ya, ini yang penting ini. Kemudian kita simpan. Kemudian menu itu master barang ya, kemudian master jasa ya. Master jasa itu misalnya apotek mau jual jasa misalnya tensi ya, jasa tensi ya, kita klik aja baru ya. Kita klik baru ya. Nama jasanya misalnya cek gula darah ya, atau tensi lah gampang ya, cek gula darah. Misalnya saya kasih contoh aja yang gampang, cek gula darah. Cek gula darah kita masukkan aja ke dalam ini ya, AV ya. Kemudian untuk kita jualnya ini PC ya, PCS saja ya, membelinya juga PCS ya, per biji ya. Kemudian kalau kita mau tensi, 1 kali cek misalnya 15.000 ya, 15.000 ya. Di sini mau kita cek harga belinya 15.000 misalnya 10% ya. Ini 10%. Terus saja dua-duanya 10% ya. Kemudian ini kita kosongi ya, bisa kita kosongi, bisa juga kita isi ya. Ya, karena ini kan jasa cek gula darah ya, kita simpan aja ya. Mungkin ini bisa kita tambahkan di sini ya. Ini tidak termasuk obat HIV tapi jasa ya. Di sini bisa kita buat jasa ya. Ya, jasa. Ini kita simpan ya. Ini kita kosongi aja dulu ya. Ini kita kosongi. Ya. Kemudian ini kita tutup ya. Kita pilih ya. Kita pilih ya. Ya, ini settingan ya, ini jasa ya, settingannya jasa. Marginnya ini kita buat 10% ya, keuntungannya 10%. Jadi dia akan berubah harganya jadi 16.500 ya.
Atau juga kita langsung aja kita kasih harga langsung juga nggak apa-apa ya. Di sini misalnya harganya 1 kali periksa 20.000 ya. Kita bisa nyeting lewat harganya langsung. Ya, ini ya. Ya, jadi seperti ini, kemudian kita simpan ya langsung. Ya. Di sini kita isi juga bisa ya, seperti tadi ya. Deskripsinya kita isi ya. Saya kira ini seperti itu, kemudian kita simpan. Ini jasa ya, jasanya itu macam-macam, bisa cek gula darah ya, mungkin bisa juga tensi ya. Jadi sekali cek nanti bisa misalnya 20.000 ya, sekali cek 20.000. Itu master jasa ya. Kemudian yang lain master golongan produk ya, master golongan produk ya, ini settingannya kita cek ya, ini sudah saya cek, sudah saya setting, obat resep kita lihat settingannya ya, kita edit ya. Nah, untuk settingan ini kita centang kosong aja ya, biar bisa dirubah-rubah ya. Ini kita tidak usah isi ya, ini kita kosongi ya. Ya, kita kosongi, kemudian kita simpan. Kemudian di sini untuk resep itu ada harga tuslahnya ya, 20.000 ya. Jadi setiap setiap resep kita kasih tuslah atau jasa buat petugas yaitu 200 ya, ini 200 setiap resep ya. 200 kalau resep 250, kalau yang non resep 200 ya. Embalasannya itu kotak itu bungkusnya itu kita hargai katakanlah 200 ya. Jadi nanti untuk ini kita bebas ya menentukan sesuai dengan kondisi di apotek ya. Kemudian kita simpan ya. Kita simpan. Ya, itu obat resep ya. Jadi yang penting ini obat resep, kemudian obat HP-nya kita kosongi aja ininya ya. Settingannya ini kita kosongi ya. Ini kosong ya seperti ini ya. Kalau obat bebas itu kita nggak pakai ya. Jadi kalau kita jual obat bebas seperti jual budrek itu kita nggak pakai jasa ya. Jadi yang kita pakai jasa hanya obat-obat resep ya. Jadi kalau kita jual obat bebas dengan jasa nanti harganya kemahalan. Seperti ini ya. Ini sudah benar ya, kita simpan ya. Nah, obat dalam ini nanti kita bahas saja lagi ya nanti ya. Jadi yang penting ini ya, obat bebas atau obat HV dan obat resep ya. Dan jasa yang penting ini ya. Ini yang penting, poin-poin yang penting. Kemudian rak tadi sudah ya, sudah kita setting ya, rak ya. Kemudian merek juga sudah kita setting ya. Kemudian pelanggan juga nanti bisa ya, setting pelanggannya itu misalnya di sini kita buat aja misalnya karyawan apotek ya. Misalnya pelanggannya karyawan apotek. Kemudian ada juga pelanggannya misalnya karyawan Stikes misalnya ya. Stikes. Ini bebas ya kita ya membuat jenis-jenis pelanggan ya. Mungkin kita jual ke perawat ya, bisa jadi pelanggannya itu perawat atau bidan ya, atau tenaga kesehatan ya. Misalnya dokter lah, kita jualnya ke dokter pelanggannya. Misalnya ini contoh. Ya, ini adalah jenis pelanggan ya. Kemudian supplier tadi sudah ya, supplier itu sudah ya. Jadi supplier itu adalah pedagang-pedagang farmasi atau PPF ya. Kemudian supplier juga bisa kita tambahkan tadi ya dengan menu baru ya. Kemudian kita nulis nama suppliernya di sini ya. Misalnya Grade Mataram ya, tadi sudah saya kasih contoh ya. Nah, seperti ini ya. Kita kalau mau kasih saldo utang juga bisa ya, seperti tadi ya, misalnya ya. Tapi itu langsung aja seperti ini. Ya, ini ada tambahan supplier baru ya. Kemudian pasien ya, bisa juga kita membuat master pasien ya. Jadi pasien-pasien yang sering datang ke apotek ya, misalnya. Jadi kalau ada orang bawa resep harus kasih nama pasiennya. Jadi misalnya ada orang bawa resep mau beli obat, ya kita harus membuat master pasien tersebut ya, supaya nanti datanya itu terekam ya. Jadi misalnya ada orang namanya Ibu Siti misalnya ya, bawa resep ya, kita kasih aja identitasnya ya, Ibu Siti ya. Kemudian mungkin yang penting itu adalah nomor HP ya, nomor HP misalnya kita tulis nomor HP di sini ya, dan kita simpan ya. Kalau yang lain-lain bisa kita isi kemudian ya, kita simpan ya. Nanti gunanya adalah untuk memanggil waktu kita akan menjual ya, pasien atas nama Siti. Kemudian yang lain-lain mungkin tidak terlalu penting ya, misalnya jasa pengiriman ya, ini bisa kita tulis misalnya JNE ya.
misalnya. Ini gunanya nanti kalau kita mau mengirim obat ke tempat yang jauh ya, kita pakai jasa paket ya. Kemudian ini bank ya, ini bank untuk menyimpan apa namanya itu uang cash dari apotek ya. Kemudian untuk jenis racikan. Nah, obat itu kan kita bisa menjual obat ya, tidak hanya obat-obat paten tapi obat-obat racikan ya. Misalnya kayak apa kapsul puyer ya, atau mungkin salep ya, kita buat aja di sini salep ya. Salep. Di sini salep itu ada tuslahnya, ada jasa untuk pembuat tuslahnya ya. Jasanya misalnya kalau buat salep itu 200 ya. 2000 misalnya ya. Ini apa namanya itu tuslahnya kita kasih jasa ya dari 2000 ya. Kita simpan ya. Ya, ini tuslah. Jadi kalau kita bikin salep kita dapat jasa 2000 ya. Nah, ini juga bisa kita variasi, misalnya kapsul, misalnya kapsulnya isinya 30, ya misalnya kapsul 30, ya kita kapsul di atas 10, ya 10. Kalau di atas 10, misalnya kita kasih jasa 1.500. Misalnya. 1.500. Jadi kalau kita bikin kapsul di atas 10, itu jasanya 1.500. Jadi ini jasa ini bisa beda-beda ya. Ini kalau ini kapsul di atas, misalnya kapsul di atas 20 misalnya ya. Ini jasanya misalnya 2000 ya, kita ganti angkanya menjadi 2000. Ini ya, ini kita simpan ya. Ini jasa untuk petugas apotek ya. Ini nanti jasa ini namanya tuslah ya. Jadi tuslah itu nanti kita kumpulkan ya dalam 1 bulan jumlahnya berapa, kemudian kita bagi-bagi pada seluruh karyawan apotek sesuai dengan jabatannya ya. Jadi tuslahnya itu beda-beda ya. Kalau apoteker itu biasanya perbandingannya 3 ya, kalau asisten apoteker itu 2, kalau asisten itu 1 ya. Jadi ini tuslahnya nanti akan masuk ke apotek lagi ya ini ya. Ini mengenai jasa tuslah itu bisa juga disebut dengan jasa medis ya. Jasa medis atau tuslah. Ya, kemudian yang lain-lain itu ini jenis racikan tadi ya. Itu jenis. Jadi kita itu kalau bikin obat itu ada jasanya, namanya jasa medis atau tuslah. Ya. Dan kita harus membuat settingannya di sini. Ya. Kemudian dokter ya, dokter itu. Nah, dokter ini penting sekali ya. Dokter ini kalau kita ada orang bawa resep ya, selain namanya juga kita harus mencatat nama dokternya di sini ya. Ini dikira catat ya di sini ya. Misalnya di sini ada nama dokter, misalnya dokter batubara misalnya, namanya dokter batubara, ya. Kalian ahli bedah misalnya. Kemudian kita simpan aja ya. Ya. Ini harus dilengkapi ya mungkin di sini. Ya oke, ini dokter batubara ini adalah ahli bedah ya. Ya. Ini ya, mungkin alamatnya juga bisa ditulis ya, alamatnya ya, katakanlah dokternya itu praktek di PKU Gombong, ya, di sini juga tempat prakteknya, ya. Alamat itu sama dengan tempat prakteknya. Ya, seperti ini ya, ini master dokter ya, ini master dokter ya, kemudian yang lain-lain mungkin fungsi obat tadi ya, kita bisa menambahkan yang tadi ya. Kemudian poli. Nah ini poli itu kalau apoteknya itu ada di rumah sakit, mestinya ada poli ya. Ada poli atau rawat jalan ya, atau outpatient ya. Jadi kalau kita mau posisinya itu polinya itu kita bisa tambahkan ya. Kalau poli ini misalnya ada pasien bawa resep dari poli internis ya, kita klik aja di sini ya. Di sini nama poli penyakit dalam ya. Itu ya, itu poli ya, atau mungkin bisa juga polinya itu poli anak ya, poli anak ya. Ini poli apa namanya itu di dalam rumah sakit misalnya, atau apotek itu adalah apotek yang mempunyai, yang dimiliki oleh pemilik yang ada pelayanan dokternya, yaitu poli-poli. Ya, ini menu master ya. Jadi menu master itu cukup banyak ya. Menu master cukup banyak ya. Bisa dipahami ya.
Eh,